Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Reja Wahyu Opita with NVM 244111085 from Management Class 24C. Today, I will be presenting material on economic statistics. Economic statistics is an important tool in the world of business and decision making. Through statistics, we can process data, understand patterns, and draw conclusions that help in planning economic strategies more accurately and effectively. In this learning video, we will explore the basic concept of statistics, how it is used in the economic field, and example of its application in real-life situation. Without further ado, let's get into the video. Baiklah semuanya, berbicara mengenai statistika dan kegunaannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi statistika. Jadi, statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengorganisasikan, menganalisis, menafsirkan, dan juga menyajikan data agar informasi yang kita peroleh dapat digunakan untuk memahami suatu persoalan atau membantu kita dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi, secara garis besar dapat disimpulkan, statistika memegang dua fungsi utama, yaitu statistika deskriptif dan juga statistika inferensial. Nah, statistika deskriptif ini mencakup metode untuk menggambarkan, meringkas, dan juga menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, diagram, maupun ukuran numerik seperti mean, median, modus, varians, dan simpangan baku. Nah, lalu yang statistika inferensial ini melibatkan teknik untuk membuat kesimpulan atau generalisasi tentang populasi berdasarkan data sampel, termasuk estimasi, uji hipotesis, regresi, dan prediksi. Dengan statistika ini, data yang awalnya hanya kumpulan angka dapat kita ubah menjadi informasi yang lebih bermakna. Baiklah teman-teman, dalam mempelajari statistika ini tentu memiliki tujuannya. Di antaranya, statistika ini bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi agar lebih mudah dipahami dan dianalisis, membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan dasar yang lebih objektif, lalu ada menyimpulkan karakteristik populasi dari sampel, mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel, serta statistika ini juga bertujuan untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas dalam berbagai bidang. Oke, saya akan memberikan sebuah contoh atau salah satu contoh mengenai statistika deskriptif, yaitu misalnya dari data nilai ujian 30 mahasiswa Universitas Teknokrat didapatkan nilai rata-ratanya itu 82. Nah, ini merupakan contoh dari rata-rata atau mean yang ada di dalam statistika deskriptif. Lalu untuk yang contoh statistika inferensial, dapat kita berikan contoh misalnya dari survei 100 orang, 70% menyukai produk A. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sekitar 70% populasi konsumen menyukai produk tersebut. Ini merupakan contoh dari sebuah populasi atau sampel. Next, kita lanjut. Dalam mempelajari statistika, kita juga akan mengetahui mengenai kegunaan statistika dalam berbagai bidang. Salah satunya ada bidang ekonomi, yaitu statistika digunakan untuk menganalisis inflasi. Di dalam statistika, tentu kita akan mengetahui tentang kegunaan statistika. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kegunaan statistika dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, statistika digunakan untuk menganalisis inflasi, menghitung pertumbuhan ekonomi, menentukan tingkat pengangguran, memprediksi kondisi ekonomi masa depan. Contohnya, BPS menggunakan statistik untuk menghitung persentase inflasi setiap bulan. Lalu ada dalam bidang bisnis dan manajemen. Statistika membantu perusahaan untuk menentukan target pasar, menganalisis penjualan, mengetahui kepuasan pelanggan, mengatur stok barang, dan juga mengukur risiko investasi. Contohnya seperti sebuah toko online menganalisis data penjualan untuk mengetahui produk yang paling diminati setiap bulannya. Lalu ada bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini, statistika digunakan untuk menilai hasil belajar, menganalisis nilai siswa, dan juga membandingkan efektivitas metode pembelajaran. Contohnya, dosen menghitung rata-rata nilai ujian untuk menentukan apakah materi sudah dipahami oleh mahasiswanya.
Lalu berikutnya ada dalam bidang kesehatan dan juga kedokteran. Ini digunakan untuk penelitian obat baru, analisis penyebaran penyakit, dan juga perhitungan angka kematian. Contohnya, rumah sakit menganalisis data pasien untuk mengetahui penyakit apa yang paling banyak terjadi dalam 1 tahun ini. Lalu di bidang pemerintahan, statistika juga digunakan untuk sensus penduduk, pengambilan keputusan pembangunan, dan juga penyusunan anggaran. Contohnya, bisa kita lihat pemerintah menggunakan data statistik untuk menentukan daerah prioritas bantuan sosial. Lalu ada juga dalam bidang ilmu sosial, yaitu digunakan untuk survei pendapat umum, penelitian perilaku masyarakat, dan juga analisis fenomena sosial. Contohnya, survei dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Lalu yang terakhir dalam bidang teknik dan industri, statistika ini digunakan untuk pengendalian kualitas, pengujian produk, dan juga perancangan eksperimen. Contohnya yang bisa kita ambil, pabrik makanan menguji sampel produk setiap jam untuk memastikan kualitas tetap sama. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba memberikan contoh penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan contoh pertama itu menentukan rata-rata nilai kelas. Kita ketahui data nilai 5 siswa itu ada 80, 85, 90, 75, 100. Nah, dicari nih rata-ratanya. Jadi, data dari 5 siswa ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Kan tadi ada 80. Jadi 80 itu kita tambahkan dengan 85, lalu kita tambah 90, kita tambah 75, dan terakhir kita tambah 100. Jadi ada 5 data mahasiswa itu kita tambahkan, kita jumlahkan semuanya, total keseluruhannya, lalu kita bagi dengan jumlah data tersebut. Nah, jumlah data tersebut itu 5. Jadi 80 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 75 ditambah 100 dibagi 5. 5 ini dari jumlah data seluruhnya itu. Jadi totalnya ada 86. Nah, ini tuh adalah contoh statistika yang deskriptif. Lalu yang kedua, contoh statistika inferensial. Misalnya, BMKG menggunakan data suhu, tekanan udara, dan kelembapan untuk memprediksi hujan atau cuaca. Lalu yang ketiga, saya akan memberikan contoh mengenai misalkan tentang survei pelanggan. Nah, misalkan dari 200 pelanggan, ada 150 orang yang merasa puas terhadap layanannya. Maka tingkat kepuasannya adalah 150 dibagi 200 dikali 100%. Jadi totalnya ada 75%. Nah, data ini digunakan perusahaan untuk meningkatkan pelayanan. Lalu, contoh yang keempat, misalkan kita ambil dari sampel ya, seperti penelitian kesehatan. Misal, dari sampel 500 orang, ditemukan 20% mengalami gangguan tidur. Nah, angka ini dipakai peneliti untuk mengambil kesimpulan tingkat gangguan tidur di masyarakat. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah statistika adalah ilmu penting yang tidak hanya digunakan dalam matematika, tetapi juga ekonomi, bisnis, kesehatan, pendidikan, hingga kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya statistika ini, kita dapat memahami data, menemukan pola, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang nyata. Thank you for watching this learning video on the definition and use of statistics. I hope the explanation has helped broaden your understanding and made it easier for you to see how statistics play an important role in everyday life, especially in the field of economy. If there is any part that is unclear, feel free to rewatch the video or discuss it with your classmate and lecturer. Don't forget to keep learning and deepening your knowledge, because statistics is a valuable skill in both research and the professional world. See you in the next learning video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.